Teman-teman sekalian, masuk kita ke bagian Linux Overview Choosing Linux ya. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja. Di dalam materi Choosing Linux ini, kita akan menemukan materi tentang Use for Linux and Computer Role ya. Jadi ini maksudnya adalah sebenarnya ini Use for Linux itu satu dan Computer Role itu dua. Cuman karena memang materinya itu sama ya, maka saya gabung menjadi 1 dan 2 gitu ya. Lalu di 1.2.3 kita akan bertemu dengan Linux distribution ya. Apa saja itu Linux distribution ya. Nah, teman-teman sekalian, di materi yang pertama kita akan ketemu dengan computer role ya. Peran-peran apa saja yang mungkin yang bisa dijadikan dari komputer ya. Nah, contohnya itu desktop ya, jadi komputer untuk desktop, kira-kira seperti itu ya. Lalu komputer untuk workstation ya, apa perbedaan desktop dan workstation nanti akan kita jelaskan. Lalu komputer for server ya, jadi komputer jadikan server nanti akan kita jelaskan satu persatu, kan kita pelajari satu persatu. Nah, kira-kira itulah computer role ya. Lalu di materi selanjutnya kita akan bertemu dengan Linux distribution ya. Di situ akan dijelaskan apa maksud dari distribution ya. Nah, lalu apa saja jenis-jenis dari distribution ya, ada RPM, ada dep, ada target ya. Nah, itu nanti akan kita pelajari. Kita masuk ke materi selanjutnya, Use for Linux and Computer Role. Teman-teman sekalian, sangat penting bagi kalian ketahui sebelum kalian melakukan instalasi sistem operasi di komputer kalian, kalian harus mengetahui komputer kalian nantinya akan dijadikan apa ya, sehingga kalian tahu aplikasi atau service apa saja yang akan kalian install ketika kalian ingin menginstal sistem operasi di komputer kalian. Nah, rata-rata kebanyakan computer role atau peran komputer yang pertama adalah desktop ya. Nah, biasanya desktop ini diimplementasikan untuk end user ya, di lingkungan end user ya. Sorry, ini saya pointer ya. Nah, di lingkungan end user ya. Nah, seperti dia base-nya komputer rumahan sih sebenarnya ya. Sepertinya dia komputer rumahan ya. Dia ditujukan biasanya untuk game, multimedia atau web surfing ya, atau home office ya. Oke. Nah, biasanya komponen-komponen yang perlu diinstalkan di komputer kalian seperti graphical desktop. Jadi biasanya komputer itu dihidupkan grafiknya ya, desktop grafiknya. Web browser ya, itu biasanya untuk web surfing ya. Email client, menurut saya ini sih opsional ya. Komputer rumahan juga tidak terlalu perlu untuk email client ya. Lalu productivity tools ya, ini mungkin perlu ya, seperti Office dan lain sebagainya. Ya, mungkin untuk memperlengkap desktop kalian di rumah kita memerlukan sound ya, grafik dan sebagainya. Nah, biasanya untuk para gamers membutuhkan gaming support ya, seperti video card ya, kira-kira seperti itu. Nah, jadi computer role yang pertama adalah desktop ya, yaitu ditargetkan untuk end user, biasanya di lingkungan home base ya, perumahan. Computer role yang kedua adalah workstation. Nah, berbeda dengan desktop yang ditujukan untuk komputer rumahan, workstation ini biasanya komputer yang ditujukan untuk end user tapi untuk skala perusahaan ya. Jadi dia memang diimplementasikan untuk perusahaan, komputer-komputer perusahaan ya. Dimana di perusahaan itu ada sistem administratornya ya, ada aplikasi-aplikasi tertentunya, kira-kira seperti itu. Nah, biasanya workstation ini atau komputer-komputer perkantoran ini biasanya selalu terinstall administration network ya. Jadi selalu ada kebutuhan service untuk network ya, seperti IP ya, email membutuhkan network ya, kira-kira seperti itu ya. Selalu ada kebutuhan untuk network resource.
Oke, biasanya komponen-komponen yang diinstal untuk workstation ini adalah word processor ya, database editor biasanya untuk database ya, atau desktop publishing ya, biasanya untuk publish atau presentasi ya. Spreadsheet ya, spreadsheet perlu ya, biasanya perlu itu untuk seperti Excel ya, biasanya menyimpan data-data ya. Ya, email application ya, ini kalau di desktop tadi opsional, tapi di sini saya rasa perlu ya, karena setiap perusahaan dalam menjalankan bisnisnya memerlukan email-email yang memiliki domain name-nya masing-masing ya. Nanti kan kita pelajari apa itu domain name. Lalu juga kita bertemu development tools ya. Jadi kira-kira setiap perusahaan memiliki software development-nya masing-masing ya, bergantung perusahaannya. Contoh, perusahaan engineering membutuhkan aplikasi seperti AutoCAD ya, atau perusahaan-perusahaan advertising membutuhkan aplikasi seperti Photoshop ya. Itu semua bergantung dari perusahaannya ya. Tapi biasanya development tools ini perlu untuk workstation. Lalu ada sistem administrator tools ya. Sistem administrator tools ini seperti sistem pengontrol atau pengatur si workstation ini ya. Karena workstation ini biasanya banyak, jadi dibutuhkan tools untuk mengontrol semua workstation ini. Nah, disebut dengan sistem administrasi tools ya. Oke, saya harap kalian paham. Untuk computer role yang ketiga, kita bisa masuk ke server. Saya harap nanti kita semua akan mengarah ke server ini ya, ke sistem administrator server ini ya. Berbeda dengan desktop dan workstation, server ini adalah sebuah komputer yang diakses oleh desktop atau workstation. Jadi dia sama-sama komputer, tapi server ini pelayanan, memberi pelayanan, service ya. Nah, seperti service-service yang dia pakai adalah email ya. Nah, berbeda dengan workstation, di workstation ada email application, email client, tapi di sini maksud email adalah email server ya. Jadi yang menyediakan email itu, kira-kira seperti itu ya. Nah, biasanya juga ada web service ya. Nah, web service ini di desktop client itu seperti browser ya. Kalau di desktop atau di workstation itu seperti web client. Contohnya itu adalah browser Mozilla, Opera, tadi sudah saya jelaskan sebelumnya. Nah, berbeda di desktop, server, maksud web di server ini adalah dia memberikan program webnya, kira-kira seperti itu ya. Nah, jadi kira-kira komponen yang diinstal, yang digunakan di dalam server ini seperti mail service ya. Nah, biasanya dia bergantung dari kondisi si server ini masing sendiri ya. Contoh, jika kita ingin membangun email server, maka kita buat mail service, kita hidupkan mail service, kita install mail service. Atau jika server ini bertindak sebagai penengah atau firewall, kita bisa meletakkan server ini, menginstal komponen proxy service di server ini, kira-kira seperti itu ya. Atau server ini sebagai server database, kita bisa menginstal atau menghidupkan database yang berjalan di mesin server ini, kira-kira begitu. Biasanya setiap service mewakili satu server. Jadi satu server untuk mail, dibuat lagi server baru untuk database, dibikin lagi server baru untuk proxy, kira-kira seperti itu. Jadi satu server, satu service, biasanya seperti itu. Oke, itu saja yang menjadi computer role kita saat ini ya. Jadi ada 3 ya, desktop, workstation, dan server. Saya harap kalian mengerti pelajaran kita. Nah, kita next. Nah, setelah kita masuk ke computer role, kita masuk ke Linux distribution ya. Apa itu distribution? Distribution adalah kumpulan dari paket komponen yang dapat diinstal dalam sistem operasi Linux ya. Jadi semacam paket komponen yang dapat diinstal dalam sistem operasi Linux, kira-kira seperti itu.
Nah, contoh-contoh dari paket komponen ini seperti software tools, utility, aplikasi dan lain sebagainya ya. Yang software lain yang bisa diinstal di sistem operasi Linux ya. Kira-kira seperti itulah, di Windows-nya software lah, maksudnya kira seperti itu. Nah, karena memang Linux ini banyak distronya, maka dibuatlah satu distribusi yang mengatur software-software ini. Kira-kira seperti itu. Ada 4 main distribusi, atau ada 4 jenis yang paling utama di dalam distribusi di Linux. Yang pertama itu adalah RPM ya, RPM. Ada Debian, singkatan Debian, Targz, TGZ. Saya harap kalian pernah dengar ya apa Targz ini. Juga ada Sorbase ya. Oke. Nah, RPM ini biasanya dibuat untuk Red Hat family. Ini kurang D-nya ya. Ini kurang D nih. Red Hat family ya, seperti Mandrake, CentOS ya, kira-kira seperti itu. Nah, RPM ini sangat populer di kalangan Linux lainnya, sehingga disupport untuk main distribution yang lain. Jadi distribusi atau software Linux lainnya mensupport RPM, bukan karena dia masuk ke jenis RPM, ke jenis distribution tersebut, tetapi karena memang RPM ini populer, sehingga contohnya Debian seharusnya tidak support RPM, tapi karena memang RPM itu populer, maka disupportlah Debian untuk menginstal paket RPM. Kira-kira seperti itu. Saya harap kalian paham ya. Nah, lalu RPM ini sendiri support GUI ya. Jadi instalasi by GUI dia bisa ya, instalasi aplikasi by GUI RPM ini mampu ya. Kira-kira seperti itu. Nah, Deb ini singkatan dari Debian, dikhususkan untuk Debian family seperti Debian, Linspire ya, Sandros, kira-kira seperti itu. Jadi ini paket-paket yang ditujukan untuk keluarga Debian ya. Lalu ada juga main distribution yang lain seperti Targz atau TGZ ya. Saya harap kalian pernah dengar lah ya. Ini semacam, dia digunakan untuk General Linux ya. Dia tuh General Linux ya. Kira-kira seperti itu. Lalu ada Sorbase ya. Nah, Sorbase ini non GUI ya, bisa dimodifikasi. Kenapa? Karena yang diberikan kepada kita adalah source-nya. Sengaja memang seperti itu. Dia di distribution Sorbase ini diberikan kepada kita adalah source-nya, sehingga kita bisa memodifikasi dan mengcompile ulang aplikasi tersebut. Kira-kira seperti itu. Nah, yang utama cirinya dia non GUI ya, non GUI, tidak seperti RPM. Dia non GUI. Oke, itu saja jenis-jenis 4 distribusi utama dalam Linux. Ada RPM, Deb, Targz, Sorbase. Saya harap kalian tidak lupa ya, karena biasanya ini diujiankan dalam ujian sertifikasi.